Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat di slide. Kita mungkin sudah mengetahui quote ini ya. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu adalah bagaikan hewan buruan. Ilmu itu bagaikan hewan buruan dan tulisan adalah ikatannya. Maka ikatlah hewan buruanmu bil hibalil wasiqah dengan ikatan yang kuat. Nah, dan ada tulisannya ya, paminal hamaqati antasida gozalatan wa tatrukaha bainal khalaiki tolaikatan. Dan alangkah bodohnya kalau misalnya kita sudah nangkep kijang terus gak diikat, dilepas aja begitu, berarti hilang. Nah, artinya ilmu itu harus diikat. Dan tulisan ilmu itu hewan buruan itu harus diikat, sebagaimana ilmu juga harus diikat dengan tulisan yang kokoh, dengan tulisan. Masih ingat Bu dengan kisah perang Yamamah dulu? Ya. Perang Yamamah itu dulu menewaskan para penghafal Al-Quran. Berapa jumlahnya? Bu? Jumlah penghafal Quran yang meninggal, yang menjadi korban peperangan waktu itu sekitar 70 penghafal Al-Quran. Yang mana kondisi ini menyebabkan kekhawatiran yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar memberikan usul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi sempat ada penolakan karena jawaban Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'alu ma lam yaf'al Rasulullah? Bagaimana aku melakukan perbuatan amal yang tidak diamalkan oleh Rasulullah? Kemudian Allah dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan hati Sayyidina Abu Bakar sehingga menyetujui saran dari Umar bin Khattab. Kemudian ditunjuklah salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit ini adalah lelaki yang cerdas, yang memiliki kemampuan dalam penulisan dan juga penghafalannya yang kuat, sehingga ditunjuk untuk menjadi penulis Al-Quran, yang ditugaskan untuk membukukan Al-Quran. Sempat ini juga ada penolakan Bu. Ada penolakan dari Zaid bin Thabit. Sama jawabannya, bagaimana saya melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya atas izin Allah juga dibukakan hatinya sehingga Zaid bin Thabit menerima tawaran ini, menerima tugas ini. Padahal sebelumnya Zaid bin Thabit mengatakan, "Lau kallafani naqlu jabalin minal jibal kana ahwanu alayya mimma amaruni bihi min jam'il Qur'an." Yang artinya, katanya kalau misalnya saya dikasih tugas untuk memindahkan gunung, itu tentunya akan lebih mudah bagi saya kalau dibanding saya harus membukukan Al-Quran. Tapi alhamdulillah Al-Quran akhirnya dibukukan dan juga akhirnya ditulis, dan sekarang kita dapat merasakan nikmatnya bisa membaca Al-Quran. Pernah terbayangkan bagaimana kalau misalnya Al-Quran tidak dibukukan? Yang ada misalnya hanya di hafalannya saja, di hafalan para sahabat, dan tidak dituliskan, apakah kita akan menikmati bacaan Al-Quran sekarang? Tentu tidak. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan bagaimana luar biasa baiknya para ulama zaman dulu yang memiliki ilmu, tapi ilmunya enggak berhenti di dia. Ilmunya ditulis. Sampai sekarang kita bisa menikmati ilmu, bagaimana ilmu sholat, bagaimana ilmu ketika misalnya kita mau memandikan jenazah, bagaimana ilmu membaca Al-Quran. Semuanya itu adalah karena berkat dari tulisan. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira menulis itu atau tulisan itu penting aja atau penting banget? Penting aja atau penting banget? Penting banget. Ya, apalagi ada apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala
bagi siapa saja yang tulisannya bagus, tulisannya indah, sesuai dengan kaidah yang baik dan benar, itu ada apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu man kataba bi husnil khatti bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Barang siapa yang menulis dengan tulisan yang baik, tulisan yang indah, maka bismillahirrahmanirrahim ini bismillahnya saja. Apalagi kalau satu Al-Qur'an tertulis, maka pahalanya adalah dakhalal jannah. Itu apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari riwayat yang lain, man kataba bismillahirrahmanirrahim wa jawadahullah. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim misalnya, kemudian diperindah tulisannya, maka Allah akan memperindah dia. Apa yang perindah? Rizkinya diperindah, jodohnya, rizki, hartanya, juga keluarganya, anak-anaknya, semua aspek kehidupannya akan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apa? Karena Allah itu jamil, wa yuhibbul jamal. Berarti Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, berarti menulis itu tadi sangat penting. Dan juga menulis ada apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menulis kita akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Dan juga masih ada banyak yang lainnya. Nanti motivasi-motivasi nanti bisa dibaca di modul ya, di modul yang akan kita share nanti di akhir. Baik, selanjutnya, nah sekarang kita ketahui dulu definisi dari tahsinul kitabah. Mungkin udah tidak aneh ya. Tahsin kitabah, ada tahsin kitabah, ada tahsin qiraah kalau dalam tajwid. Dan ini kitabah ini merupakan salah satu al-maharah dari bahasa Arab. Ada berapa keterampilan dalam bahasa Arab? Ada 4 ya. Al-maharah, al-kitabah, al-kalam, al-qiraah, sama al-istima'. Sedangkan bahasa Arab itu adalah dalam sebuah keterangan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Maka belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab bagian dari agama kalian, agama kita. Maka ketika kita belajar, insya Allah gak akan sia-sia, semuanya bagian dari agama. Dalam kitab At-Taisir fil Kitabah menyebutkan tahsin adalah memperbaiki, perbaikan, dan kitabah tulisan. Lalu didefinisikan, ditaklifkan oleh Dr. Abdul Haris. Nah, beliau ini salah satu pengarang dari kitab At-Taisir fil Kitabah, mengatakan bahwa menulis huruf-huruf Al-Quran hijaiyah dengan memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar, itu adalah definisi dari tahsinul kitabah. Nah, berbicara dengan tahsinul kitabah tidak jauh beda, bahkan hampir sama dengan kaligrafi. Ya, dalam kaligrafi atau dalam bahasa Arab yang kita kenal dengan khat. Kalau kaligrafernya disebutnya apa? Penulisnya dalam bahasa Arab khatot ya, khatot ya. Kalau bahasa Inggrisnya kaligrafer, kalau bahasa Arabnya khatot gitu ya. Nah, kaligrafi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya kalios itu keindahan dan grafien itu adalah tulisan. Kalau dalam bahasa Arab berarti khat itu adalah garis ya, garis atau coretan yang membentuk tulisan tangan. Di kita mungkin mengenal negara kita terlewati oleh khat tulistiwa. Itu juga di bahasa Arab menurut salah satu keterangan ya gitu. Khat tulistiwa itu juga merupakan goresan yang indah, yang mana itu hasil karya tangan berupa tulisan Arab begitu. Selanjutnya, nah, definisi kaligrafi atau khat menurut para ahli. Ada yang kenal beliau? Siapa Bu? Ada yang kenal? Hah? Itu fotonya ya, coba ya. Ah, beliau adalah Ustaz Didin Sirajuddin. Ada yang tahu nggak? Tahu mangga yang kenal? Siapa yang kenal? Ada yang kenal? Ada yang kenal?
Bapak A, alhamdulillah Bapak ada 2 ya sekarang. Bertiga bersama kita. Bapak silakan. Ada yang kenal Ustaz Judi? Kalau kita lihat di mushaf di Al-Quran versi Indonesia, itu biasanya ada tanda tangan beliau. Beliau ini senior saya, alumni Gontor juga, udah senior. Pendiri Lemka, atau Lemka Bu? Nah, Lemka itu pendirinya beliau, gitu, lembaga kaligrafi di Sukabumi di kota. Ada juga di Jakarta, ada di ini juga ada di Sukabumi, di kota Sukabumi ya, di Gunung Puyuh. Ya. Nah, pendirinya beliau Ustadz Didin Sirojudin, dan luar biasa. Ini merupakan tokoh kaligrafi di Indonesia, salah satunya ya, masih banyak sebenarnya. Ustadz Abdul Razak, Muhammad Asyiri juga ada. Nah, kalau di Sukabumi yang saya kenal juga ada guru saya Ustadz Ali Budiar, ada yang kenal juga mungkin ya. Beliau dewan juri kaligrafi, dewan juri tetap di kabupaten. Kalau MTQ itu biasanya untuk kaligrafi beliau gurunya. Dan juga ada Ustadz Kurnia Agung. Dan juga ada Ustadz Isep Misbah. Itu kalau Ustadz Ali Budiar, Ustadz Isep Misbah, Ustadz Kurnia Agung itu alumni Asalam, yang master kaligrafi lah. Kalau saya mungkin murid-murid mereka, tapi tidak terlalu tidak seperti mereka gitu. Belum ya. Mudah-mudahan jadi doa kedepannya bisa mengikuti langkah-langkah beliau. Dan dulu tuh saya pernah dengar cerita Ustadz Isep Misbah ya. Gak tahu kalau beliau nih, kalau Ustadz Didin Sirojudin gak tahu berapa gitu. Ustadz Isep Misbah itu katanya kalau ngegores ya, bikin kaligrafi di masjid 1 meter teh baheula waktu saya SMP, berarti kelas tahun 2023 lah. Itu goresannya kalau tulisannya gitunya kaligrafinya, kalau dalam 1 meter harganya berapa Bu? 1 juta sagores gitu. Udah bikin banyak panjang gitu. Kilometer ya lumayan 2 juta. Itu harganya segitu. Karena mungkin saking indahnya tulisannya, kalau kan banyak goresan-goresan di masjidnya. Nah itu Ustadz Isep Misbah. Nah kalau beliau dari Gontor, orang Kuningan Bu, orang Kuningan, dan beliau adalah master kaligrafi di Indonesia. Nanti bisa dilihat lah kalau di mushaf bahasa Indonesia, mushaf dari Indonesia itu ada tanda tangan beliau biasanya. Dan juga ketika kasus Ahmad Dhani, tahu Ahmad Dhani yang karpetnya ada Al-Quran itu, nah beliau jadi salah satu saksi karena mungkin pakar dalam ilmu kaligrafi. Nah menurut beliau adalah kaligrafi adalah merupakan seni menulis indah, ya, berarti seni menulis indah. Yang gak indah berarti bukan. Dengan pena yang berfungsi sebagai media dakwah, berarti media dakwah kaligrafi itu. Kemudian juga media ibadah untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana penyaluran kreativitas seni. Kalau kita lihat seni-seni di Eropa Bu, mungkin pernah lihat di YouTube lah ya, atau di Google gitu. Bagaimana seni-seni Eropa itu? Ya, seni-seni patung kan? Patung kadang ya itu patungnya apa? Nggak pakai baju gitunya, udah patung, kadang ya sesuai dengan lekukannya gitu. Nah dalam Islam seni-seni itu dibatasi, nggak semuanya bisa diapresiasikan gitu ya, nggak bisa dilakukan karena ada batasan-batasan. Seperti misalnya membuat patung kan Islam nggak boleh. Makanya salah satu alternatifnya adalah dengan seni kaligrafi. Itu salah satunya. Juga untuk penyaluran kreativitas seni, dan juga sebagai media ibadah dan dakwah tentunya. Dengan ini juga sebagai media dakwah ya. Jangan sampai Al-Quran itu hanya di buku saja. Udah mah jarang yang baca Quran, udah jarang yang baca buku. Ya minimal kalau ada di lukisan seperti inilah, kebaca kan Bu ya, dibaca. Ada tulisan la ilaha illallah. Kalau enggak di mobil biasanya kan ada tulisan happy family. Ada tulisan juga misalnya pulang malu ke pulang rindu. Daripada gitu mending tulisan la ilaha illallah. Setiap orang yang melihat pasti baca. Itu dakwah bukan Bu? Dakwah. Itu ibadah bukan? Ibadah. Jadi insya Allah semuanya yang kita lakukan hari ini tidak lepas dari ibadah. Baik, kita lanjut.
Sekarang manfaat kaligrafi sangat luar biasa manfaatnya. Yang pertama, menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi sebelumnya mungkin kalau berbicara tentang tulisan itu nggak lepas dari bacaan. Karena sebelum kita menulis tentunya kita membaca. Dan memang literasi ini luar biasa. Gak tahu negara siapa ini ya. Menurut UNESCO ya. Menurut UNESCO minat baca warga Indonesia itu 0,001%. Berarti dari 100.000 orang cuma 1 orang yang rajin baca. Ya, gak tahu di negara siapa ya gitu. Itu bahkan menurut ada riset juga menyebutkan bahwa minat baca bangsa Indonesia ini menempati peringkat ke-60 dari 61 negara. Ke-59-nya Thailand, ke-61-nya Botswana. Tahu Botswana di mana? Di Afrika. Nah itu Indonesia itu berarti posisinya ke-60 dari 61. Sangat miris berartinya. Dan yang ada yang menarik nih, ada yang menarik. Tapi Indonesia memang minat baca kurang. Tapi paling cerewet di sosial media. Menurut Keminfo, ya ada 2 kota, pokoknya Indonesia itu nomor 1 paling cerewet, kota paling cerewet, negara paling cerewet di sosial media, khususnya Twitter, gitu ya. Twitter itu disebutkan bahwa Indonesia ada 2 kota. Yang pertama Jakarta, yang kedua Bandung. Yang mana mereka banyak membuat tweet. Ya, Twitter gitu ya keluh kesah, update status gitu kan. Nah, itu di dalam Indonesia Jakarta nomor 1, Bandung nomor 6. Nomor 6 sedunia gitu. Dengan ini berarti menunjukkan bahwa Indonesia, bukan ke-1. Peringkat kelima paling cerewet di sosial media. Itu kan Indonesia tuh gitu. Nah, tapi saya melihat di sini potensi gitu Bu ya. Potensinya apa? Potensi menulis, tinggal dialihkan saja yang tadinya nulis keluhan ganti dengan subhanallah gitu ya. Atau masya Allah atau istighfar. Gitu saja sebenarnya mah. Sama seperti kita maharoh dalam bahasa, misalnya berbicara. Kita bicara tiap hari ngomong kan. Tinggal diganti aja bahasanya, misalnya kalau saya biasa ngomong makan berarti ganti dengan anak aku atau I eat. Itu aja tinggal dialihkan saja. Termasuk ini juga tulisan nih. Yang mana banyak warga Indonesia yang menulis di Twitter keluhan-keluhan saja, lebih baik ganti dengan tulisan-tulisan yang baik. Seperti sekarang mungkin kita akan belajar bersama-sama mengganti hal tersebut dengan hal yang positif. Manfaat pertama tadi apa? Menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dengan kita menjaga Al-Quran, dengan kita belajar kaligrafi, berarti kita mempelajari atau menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menjaga ini saya bagikan menjadi 3 Bu. Yang pertama menghormati. Bagaimana menghormati? Apa maksudnya? Menghormati dan menghargai dari payah orang-orang terdahulu yang sudah mengumpulkan Al-Quran yang tadinya berserakan dijadikan menjadi satu. Bahkan Al-Quran dulu kan nggak ada titiknya ya, nggak ada titiknya. Tapi ada penyempurnaan sehingga kita bisa mudah sekarang baca Al-Quran. Dulu mah huruf ba teh, ba ta sa nggak bisa dibedakan karena yang nggak ada titiknya. Siapa yang pertama kali ngasih titik? Abdul Aswad Adu Ali ya. Dan beliau sebagai waldi'un ilmi nahwi. Ya, pertama yang menerapkan ilmu nahwi atas perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah itu, jadi menjaga yang pertama menghargai dari payah orang-orang terdahulu. Yang kedua adalah melestarikan. Kita belajar hari ini adalah untuk melestarikan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai anak-anak didik kita atau anak-anak penerus kita nanti dia malah terracuni atau terinfeksi oleh budaya-budaya barat. Jadi dengan melestarikan apa Al-Qur'anul Karim, jangan sampai hanya di buku saja, tapi kita tempel di dinding-dinding menjadi hiasan-hiasan di masjid sehingga orang itu dapat melihat dan
membaca Al-Quran. Dengan itu kita melakukan telah menjaga Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan mensyiarkan. Ya. Sekarang kita lihat banyak baliho-baliho ya, ada partai-partai gitulah pokoknya. Karena kita memasuki tahun politik. Tujuannya apa? Biar masyarakat mengenal. Biar masyarakat bisa melihat, oh ini calon dari partai ini, oh ini calon dari partai ini. Begitu juga dengan sekarang kita belajar kaligrafi, maka akan menjaga Al-Qur'anul Karim dengan cara mensyiarkan, memperkenalkan kepada orang lain sehingga banyak yang bisa menikmati indahnya Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah memudahkan dalam menghafal. Memudahkan dalam menghafal Al-Qur'an. Ketika kita menghafal Al-Qur'an, ya, kita akan melibatkan penglihatan, pendengaran, dan juga praktek mungkin ya, menulis. Nah, dari penglihatan berapa persen yang masuk, Bu? Ketika kita melihat, itu yang masuk hanya 30%. Oh, mohon maaf, 30. Ya, 40%. Ketika mendengarkan, yang masuk 30%. Tapi ketika praktek, itu yang masuk 60%. Jadi total semuanya kalau digabungkan semuanya ada 90%. Berarti ilmu lebih melekat, lebih nempel ke kita ketika kita bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tapi juga mempraktekkan. Salah satu prakteknya adalah dengan menulis. Ya, jadi nanti kita membaca Qul huwallahu ahad, tulisannya hafal, tulisannya tahu, jangan sampai nanti hafal Quran tapi tulisan nggak hafal. Nah, ketika kita menghafal, menulis apa yang kita hafal, itu kan ada perpaduan, melihat, mungkin kita juga sambil baca, terus juga kita menulis, maka itu akan membuat hafalan lebih kuat, 90%. Dan memang menurut ada satu keterangan menyebutkan al-katibul Quran innama huwa al-qari' lahu. Ya, di annahu hina yaktubuhu fa innahu fa bi nafsil waqti innama qad qara'ahu. Bahwasanya penulis Al-Qur'an itu sebenarnya dia lagi membaca Al-Qur'an. Ya, bayangkan bacanya bukan baca cepat lagi. Bismillah. Jadi penulis Al-Qur'an sesungguhnya dia adalah pembaca Al-Qur'an. Karena ketika dia menulis di waktu yang sama dia sedang membaca Al-Qur'an gitu. Jadi ini dapat memudahkan menghafal Al-Qur'an. Yang terakhir adalah kebenaran akan nampak jelas gitu. Ketika kita melihat mungkin iklan, Bu, kalau di reklame suka ada iklan kan? Kalau enggak sekarang mungkin inilah kita bahas partai-partainya dulu kan. Calegnya. Caleg itu biasanya kalau misalnya dia pasang banner lah gitunya, banner di samping jalan dari partai anu misalnya. Itu biasanya gimana Bu tampilannya? Pakai jasnya, pakai dasi, pakai peci dan dengan janji-janjinya gitunya. Itu indah nggak dilihatnya? Indah dilihatnya. Coba kalau misalnya calegnya itu pakai kaos, telinga rokok, pecinya miring gitu. Pakai celana sontok gitu. Kira-kira ini nggak menarik nggak? Gak menarik. Kita juga pasti ini mah gak bener lah gitu, gak serius berarti. Tapi ketika misalnya dia itu pakai jas rapi, itu membuat kita menarik masyarakat untuk memilihnya. Begitu juga dengan kaligrafi. Al-Quran kalau misalnya tulisannya gak jelas, tidak ada nilai seninya, mungkin tidak bisa dinikmati. Dan pesannya juga tidak sampai kepada yang melihat atau yang membaca. Tapi ketika tulisannya benar sesuai kaidah, maka kebenaran itu akan tampak lebih kuat lagi. Tulisan lebih jelas lagi, berarti nampak kebenarannya. Karena dalam satu hadis, al-khattul hasan yazidul haqqu wuduhan. Jadi tulisan yang indah itu akan membuat kebenaran lebih tampak, lebih jelas, begitunya. Oke, baik, selanjutnya ya itulah tadi mukadimah atau pengenalan, pengantar sebelum kita masuk ke praktek.
Dan nanti kita insya Allah praktek nanti akan diatur bagian kelompoknya oleh moderator, dan waktu selanjutnya mungkin saya serahkan dulu ke